Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini. Dan juga para hamba Tuhan yang mempersiapkan pelayanan minggu di hari Minggu tanggal 19 Juni 2022. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada kita dan diberikan Roh Kudus-Nya kepada kita agar kita selalu dituntun sesuai dengan kehendaknya. Dan buat Bapak Ibu hamba Tuhan, jikalaupun ada yang sakit, kiranya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Diberkatilah obat, makanan, dan minuman, dan juga para tenaga medis untuk mendapatkan kesembuhan. Sukacita kita yang akan kita perdengarkan melalui firman Tuhan pada saat ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan di Minggu tanggal 19 Juni 2022 diambil dari Galatia pasal 3, dimulai dari ayat 23 sampai ayat 29. Saya bacakan untuk kita. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ibu yang setiap harinya mengambil kayu bakar dan akan menjualnya ke pasar untuk kebutuhannya. Kebetulan ibu tersebut hidupnya terlalu kaku. Mengapa saya katakan terlalu kaku? Karena dia berprinsip mengandalkan kekuatannya. Jikalau dia sehat, maka dia akan bisa mencari kayu bakar dan akan menjualnya ke pasar. Dia tidak mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya, di dalam setiap pekerjaannya, aktivitasnya. Pada suatu hari, ketika dia selesai mencari kayu bakar dan dia hendak pulang, entah kenapa dia seperti lelah. Biasanya dia selalu berjalan kaki setiap mencari kayu bakar sampai ke rumahnya, mau pergi dan mau pulang. Entah kenapa pada suatu hari ini dia ingin menumpang naik angkot untuk sampai ke rumahnya karena badannya terasa lelah ataupun kecapean. Dia memikul kayu bakar tersebut di pundaknya sambil memperhatikan maunya dan mudah-mudahan ada sebuah angkot yang akan dia tumpangi untuk pulang. Dan kebetulan lewat angkot untuk dia tumpangi untuk sampai ke rumah. Dia naik, dan begitu dia naik ke dalam angkot tersebut, dia tidak serta-merta meletakkan kayu bakarnya tersebut. Itulah orang yang mengandalkan kekuatannya. Lalu supir tersebut pun terheran-heran ketika melihat dari kaca spion, melihat ke belakang. Kenapa ibu tersebut masih saja memikul kayu bakar tersebut di pundaknya, padahal dia sudah naik ke dalam angkot tersebut.
Lalu supir tersebut berkata kepada ibu tersebut, "Ibu, letakkan saja kayu bakar ibu, agar ibu tidak capek, karena ibu sudah naik dalam angkot." Lalu sangat luar biasa jawaban ibu tersebut kepada supir angkot tersebut. Dia mengatakan, "Biarlah saya pikul di pundak saya. Saya takut nanti angkotnya keberatan karena saya meletakkan kayu bakar tersebut." Lalu supir angkot tersebut pun tertawa dengan mendengarkan jawaban ibu tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita tersebut, bagaimana kita merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Paulus menentang bagaimana ajaran-ajaran orang Yahudi yang terlalu memegang erat yang namanya hukum Taurat. Dia memprotes, dia menentang bahwa sudah ada Yesus untuk melengkapi hukum Taurat. Cerita tersebut juga sering sekali terjadi dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita terlalu kaku dengan aturan-aturan yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita melupakan hal-hal yang sangat-sangat sederhana di dalam kehidupan kita. Kita terlalu kaku dengan pekerjaan kita. Kita terlalu kaku dengan aturan-aturan yang ada. Benar, aturan tersebut untuk kita jalankan. Akan tetapi sering sekali kasih tersebut tidak menjadi pedoman di dalam aturan tersebut. Orang Yahudi terlalu mengagung-agungkan hukum Taurat. Terlalu mengagung-agungkan yang namanya ajaran hukum Taurat, sehingga memperalat hukum Taurat di dalam tatanan kehidupan mereka. Sehingga muncullah nabi-nabi palsu mengatasnamakan hukum Taurat. Dan Paulus menentang ajaran-ajaran palsu tersebut. Karena iman tersebut sudah datang. Karena Yesus Kristus sudah datang. Benar, kedatangan Yesus bukan ingin meninggalkan hukum Taurat, akan tetapi ingin semakin menunjukkan kasih di dalam hukum Taurat tersebut. Itulah yang ingin dipertunjukkan oleh Paulus melalui nas kita pada saat ini. Paulus menegaskan bahwa hidup dari iman kepada Allah yang menjadikan seseorang memiliki status sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang sering sekali kita perlihatkan di dalam kehidupan kita setiap harinya, dalam kegiatan kita, aktivitas kita setiap harinya. Bagaimana kita sering sekali melupakan hal yang sangat sederhana, akan tetapi hal yang begitu sangat luar biasa, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita belajar untuk mencapai cita-cita kita. Kita pergi jauh setiap harinya untuk mencari rezeki. Akan tetapi kita melupakan hal yang sangat sederhana, Bapak Ibu, yaitu berdoa. Iman kita, bagaimanakah kita? Percayakah kita sebagai orang Kristen bahwa ada Yesus Kristus yang selalu menyertai kita? Itulah yang ingin diperlihatkan melalui nas kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 poin yang ingin disampaikan oleh Paulus melalui nas kita pada saat ini. Yang pertama, yaitu bahwa iman Abrahamlah yang membuat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Iman Abraham dipakai Allah untuk menjadikan berkat di dalam kehidupan kita, dalam ayat 6 sampai ayat 8. Lalu poin yang kedua, hidup dari imanlah yang membuat setiap orang percaya menjadi anak-anak keturunan Abraham. Hidup dari imanlah. Apakah kita hidup dari iman? Apakah kita hidup dari kekuatan kita, dari pikiran kita, dari kepintaran kita, dari yang ada dalam diri kita? Akan tetapi di sini yang ingin dikatakan, hidup dari imanlah
Siapa itu iman? Yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sehingga kita menjadi anak-anak keturunan Abraham. Ayat 16-17. Lalu poin yang ketiga yaitu Paulus ingin menegaskan bahwa dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan usaha dan perbuatan. Ayat 23-24. Akan tetapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati ataupun sia-sia. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Martin Luther, seorang tokoh reformasi terkenal yang kita ketahui dalam reformasi yang dilakukan, ada bagaimana anugerah yang ingin dia ajarkan dan dia utarakan, yaitu sola gratia, sola fide, sola scriptura, yaitu semuanya ingin menunjukkan bahwa keselamatan hanya ada dalam iman kepada Yesus Kristus. Bahwa sola fide yaitu iman kepada Yesus Kristus. Lalu sola scriptura, bagaimana Alkitab memperjelas satu-satunya sumber utama yang berisikan ajaran-ajaran kebenaran, kebaikan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Maka daripada itu, Tuhan Yesus datang bukan ingin meninggalkan hukum Taurat, akan tetapi ingin merubah mindset, pola pemikiran dunia, bahwa yang paling utama adalah iman, yang paling utama adalah kasih, agar bisa menghidupkan kita, orang Kristen, menjadi orang Kristen yang benar-benar hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita buat seluruh hamba Tuhan, dan juga memberkati ibadah kita, dan memberikan sukacita kepada seluruh jemaatnya dimanapun berada pada saat ini. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mempersiapkan dan selamat menyambut hari Minggu tanggal 19 Juni 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.